Aku menguap dengan lebarnya. Entah berapa kali aku menguap. Kulirik jam di dinding menunjukkan pukul 9 malam. Segera aku mematikan komputer di mejaku dan merapikan mejaku dan bergegas untuk pulang. Ku menuju tempat parkir untuk mengambil mobil yang terparkir di sana dan segera meninggalkan area kantor. Jalan terasa sangat sepi. Ku pelankan laju mobil untuk menikmati kesunyian itu. Tapi belum juga 30 menit aku menikmati kesunyian. Di perjalanan aku melihat banyak sekali orang yang berkerumun di tengah jalan. Entah apa yang mereka lihat. Aku tetap melajukan mobil hingga mendekati kerumunan itu. Dan aku sangat terkejut karena baru saja terjadi kecelakaan yang menewaskan seorang pria. Melihat itu, aku yang tidak mau dijadikan saksi pun meninggalkan TKP tersebut. Aku kembali melajukan mobilku untuk pulang. Sesampainya di rumah, aku pun segera mandi dan membaringkan tubuhku yang terasa sangat lelah di atas tempat tidur dan tertidur. Keesokan harinya, aku terbangun dan segera bersiap untuk ke kantor. Hari ini, aku memutuskan untuk mengendarai motor yang baru kubeli 2 hari yang lalu untuk menghindari macet yang sering terjadi di jam-jam kantor seperti ini. Selesai bersiap, aku pun menuju garasi dan mengeluarkan motorku dan segera menuju kantor. Sesampainya di kantor, kulihat banyak teman yang sedang berkumpul di depan meja kepala sambil membicarakan sesuatu. Aku yang penasaran pun mendekati mereka. Dari percakapan yang kudengar, ternyata pemuda yang mengalami kecelakaan semalam adalah anak pemilik perusahaan aku bekerja. Mendengar itu pun aku menyesali perbuatanku semalam yang meninggalkan tempat kecelakaan tanpa mencari tahu apa yang terjadi. Aku yang merasa bersalah pun menuju meja kerjaku dan duduk dengan lesu. Aku terus memikirkan kejadian itu sampai tidak mengetahui kehadiran temanku yang berada di sampingku. "Boy, lo kenapa bro? Kok muka lo kayak jemuran yang belum disetrika? Anjir, lo muncul dari mana? Sampai-sampai bunyi sepatu lo aja gak kedengaran. Lo aja yang gak fokus. Gue udah dari tadi 15 menit yang lalu dan merhatiin lo kayak orang kebingungan gitu. Ada apa?" Sorry, gue gak fokus. Gue lagi mikirin kebodohan gue kemarin." "Emangnya kenapa? Apa yang lo perbuat sih sampai-sampai kayak orang kebingungan gitu?" "Gue kemarin pulang tuh kebetulan lihat kecelakaan, tapi gue nggak tahu kalau anak itu anak bos kita. Kalau tahu gitu, gue pasti nolongin." "Ya elah, itu aja dipikirin. Mending lo siap-siap, kita mau melayat ke rumah duka." "Kapan?" "Sekarang lah, masa tahun depan?" Mendengar kata-kata Roy, aku pun hanya bisa ketawa. Melihat aku yang tertawa, Roy pun ikut tertawa. Kami pun siap-siap untuk menuju rumah duka. 30 menit perjalanan, kami pun tiba di rumah duka. Kami masuk ke dalam rumah dan kulihat bos bersama istri dan 2 orang anaknya sedang duduk di samping jenazah anak yang meninggal. Selesai berjabatan tangan, aku bersama Roy pun menuju halaman rumah dan duduk di kursi yang disediakan untuk para tamu yang melayat. Gue gak nyangka anak Pak Ridwan akan meninggal seperti itu. Gue juga gak nyangka. Kira-kira penyebab kecelakaannya apa ya? Gue jadi penasaran, kata Roy. Hus, udah, gak baik lo ngomongin orang yang sudah meninggal. Aku bersama Roy pun mulai mengalihkan pembicaraan kami ke hal-hal lain. Di sela-sela kami berbincang, aku merasa seperti diperhatikan oleh seseorang. Aku yang merasa seperti itu pun mencari sosok yang sedang mengamatiku, tapi aku tidak menemukannya. Aku pun kembali melanjutkan percakapanku dengan Roy. Tak berselang lama, aku melihat ketua tim kami telah keluar dari rumah bersama teman-teman dan mengajak kami berdua untuk segera meninggalkan tempat itu. Kami pun meninggalkan rumah duka dan kembali ke rumah masing-masing. Sesampainya di rumah, aku pun berganti pakaian dan segera menuju dapur dan masak, kemudian makan. Selesai makan, aku pun menuju ruang keluarga
dan berbaring di sofa. Tanpa sadar, aku pun tertidur. Di dalam tidurku, aku melihat seorang pemuda tersenyum ke arahku. Aku pun membalas senyuman pemuda itu. Kulihat wajah pemuda itu tak seperti asing, tapi aku lupa. Aku pernah melihatnya. Di mana? Perlahan-lahan bayangan pemuda itu menghilang, dan aku pun terbangun dari tidurku. Kulihat hari sudah sore. Aku pun bangun dari sofa dan menuju teras untuk duduk. Aku kembali teringat wajah pemuda itu dan mencoba mengingat di mana aku pernah bertemu dengannya. Setelah berpikir cukup lama, aku pun tahu siapa pemuda itu. Dia adalah anak dari bos kami yang sudah meninggal. Aku yang duduk di teras pun masuk ke dalam rumah karena hari mulai gelap. Kunyalakan lampu dalam rumah agar seluruh ruangan menjadi terang, dan tak lupa aku pun segera mandi. Selesai mandi, aku pun keluar untuk mencari makan. Kulewati jalan tempat terjadinya kecelakaan. Kulihat bekas darah masih membekas di area tersebut. Aku kembali melajukan mobilku, tapi dari kejauhan kulihat seseorang pemuda berdiri di badan jalan dan mengayunkan tangannya kepadaku. Aku yang melihat itu pun memberhentikan laju mobilku tepat di depan pemuda itu. Kulihat raut mukanya sangat pucat dan seperti mau mati. Pakaiannya penuh dengan darah. Aku yang tak mau terjadi apa-apa padanya menyuruh masuk ke dalam mobil agar aku bisa segera mengantarkannya ke rumah sakit terdekat. Dalam perjalanan, aku merasakan hawa yang sangat dingin dalam mobil dari arah belakang tepat di mana pemuda itu duduk. Tapi aku segera menepiskan pikiranku dan melanjutkan mobilku secepat mungkin ke rumah sakit agar pemuda tersebut mendapatkan penanganan medis. Kami pun sampai ke rumah sakit. Aku pun memarkir mobil di tempat parkir, kemudian hendak menyuruh pemuda itu untuk turun. Tapi alangkah kagetnya, aku tak menemukan keberadaan pemuda itu. Aku mencoba mencari-cari keberadaannya. Mungkin saja dia terlebih dulu turun dari mobil dan menuju dalam rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Tapi setelah memastikan kepada perawat di rumah sakit bahwa tak ada seorang pun pasien yang baru saja masuk, aku segera meninggalkan area rumah sakit. Dalam perjalanan, aku terus berpikir, apa yang sebenarnya terjadi? Siapa pemuda itu? Kenapa dia menghilang secara tiba-tiba? Aku kembali mengingat wajah pemuda itu. Barulah aku sadar siapa pemuda yang tadi bersamaku di dalam mobil. Dia adalah arwah pemuda yang kecelakaan semalam. Aku yang semula berniat untuk makan pun kehilangan nafsu makan dan memutar balik mobil menuju ke rumah temanku Roy. Sesampainya di rumah Roy, aku pun segera turun dari dalam mobil dan menghampiri Roy, yang kebetulan sedang duduk di teras rumah bersama istri dan anaknya. Melihat kedatanganku, Roy mempersilahkanku duduk. Istrinya membawakanku segelas kopi dan cemilan. Tumben nih, hari lo kesambet setan apa sampai lo kemari? Enggak kok, aku kebetulan lagi ada urusan di sekitar sini, jadi aku sekalian mampir saja. Oh gitu, kirain lo kenapa? Lo nggak lagi sibuk kan? Emangnya kenapa? Keluar yuk, aku menceritakan sesuatu. Tapi nggak di sini. Oke deh, tunggu, gue ganti baju dulu. Oke. Kulihat tak jauh dari tempat dudukku bersama Roy, pemuda yang tadi bersamaku di dalam mobil berdiri tepat di depanku sambil melihatku dengan tatapan tajam tanpa senyuman. Mendapatkan tatapan tajam seperti itu pun, aku segera memalingkan wajah ke arah anak Roy yang sedang bermain bersama Lina, istri Roy. Brum, brum. Ku dengar suara Roy memanggilku dari arah dalam rumah. Aku pun segera menuju arah suara itu berasal. Lo napa bro? Enggak kok, gue nyuruh lo untuk makan kalau lo belum makan. Gue kira lo kenapa? Lo nggak makan dulu? Gak usah, yuk jalan. Kami pun berpamitan kepada Lisna. Setelah berpamitan, aku pun segera melanjutkan mobilku menuju salah satu tempat tongkrongan kami. Dalam perjalanan, aku menceritakan pengalaman yang tadi ku alami. Kulihat taut wajah Roy berubah menjadi tegang. Lo nggak napa-napa kan bro? Enggak apa-apa kok. Sambil terbata-bata mendengar jawaban Roy yang seperti itu, aku pun mulai curiga kalau sebenarnya ada sesuatu yang sedang terjadi, tapi disembunyikan oleh Roy. Kami pun sampai ke tempat tongkrongan kami.
Baru saja aku memarkirkan mobil dan hendak keluar, ku dengar teriakan Roy. Ah! Lo kenapa bro? Gue ada kenapa-napa. Kenapa-napa gimana? Kok lo kayak ketakutan gitu sih? Sumpah gue gak kenapa-napa. Tapi aku bisa melihat dengan jelas ketakutan di raut wajah Roy. Aku pun mengajak Roy masuk ke dalam kafe dan memesan minuman untuk menemani kami. Aku yang penasaran pun kembali menanyakan kepada Roy apa yang sebenarnya terjadi. Bro, gue tahu kalau lo lagi nyembunyiin sesuatu dari gue. Lo ngomong apa sih? Bro, jujur aja. Kenapa sih? Gue harus jujur seperti apa? Kan gue gak ngelakuin apa-apa. Lo yakin? Iya, gue yakin kok. Gue yang mendengar kata-kata Roy pun mau tak mau akhirnya mengalah dan tidak menanyakan apapun lagi. Kami menghabiskan minuman kami dan segera meninggalkan kafe tersebut. Dalam perjalanan pulang menuju rumah Roy, ponsel di sakuku berbunyi. Kulihat layar HP tertulis nama Lisna. Aku pun segera mengangkat telepon. Kudengar suara tangisan Lisna dari seberang sana. Ada apa, Lis? Kak, aku sekarang bersama Anggara di rumah sakit. Ada apa, bro? Kok muka lu pucat gitu? Anak lo masuk rumah sakit. Apa? Kuserahkan ponselku kepada Roy agar dapat berbicara kepada Lisna. Beberapa saat kemudian, kulihat Roy mematikan panggilan telepon dan tertunduk dengan lesu. Bagaimana, bro? Anggara masuk rumah sakit mana? Rumah sakit Pelita dan sedang dirawat di ICU. Mendengar kata-kata itu, Roy aku pun melanjutkan mobilku untuk menuju rumah sakit Pelita, tempat di mana Anggara dirawat. Kami pun memasuki area rumah sakit. Belum juga mobilku terparkir dengan baik, Roy lebih duluan turun dari mobil dan berlari ke arah dalam rumah sakit. Aku pun segera menuju tempat parkir dan memarkir mobilku, kemudian mengikuti Roy ke dalam rumah sakit. Aku pun segera menuju ruangan ICU, tempat di mana Anggara dirawat. Kulihat Anggara tengah berbaring di atas tempat tidur dengan kepala terbalut perban. Di sisinya Lisna sedang duduk menangis dan Roy mencoba untuk menenangkannya. Beberapa saat kemudian, kulihat Lisna sudah sedikit tenang. Barulah aku mencoba menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Anggara kok bisa seperti ini? Dia tadi terjatuh dari ruang keluarga, Kak. Kok bisa? Emangnya kamu kemana? Tadi aku lagi ke dapur, mau buat susu untuknya. Kok anak kecil seperti ini ditinggalkan sendiri? Mendengar aku yang sudah sedikit emosi, Roy menyuruhku untuk keluar untuk menenangkan diri. Aku pun segera beranjak keluar dari dalam ruangan. Aku duduk di bangku panjang yang berada tepat di depan ruangan. Kulirik jam di tanganku menunjukkan pukul 11 malam. Aku bergumam dalam hati, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa peristiwa-peristiwa yang tak diinginkan selalu terjadi? Setelah pertemuanku dengan pemuda tersebut di tengah-tengah, aku sedang merenung. Aku dikejutkan dengan suara benda jatuh tepat di sampingku. Aku pun segera melihat apa yang sebenarnya telah terjatuh. Tapi itu, aku tak mendapati apapun di sana. Malahan yang kulihat sosok pemuda yang kupikirkan tadi sedang berdiri di sudut ruangan dengan senyuman yang menakutkan, tapi kemudian langsung menghilang. Melihat kejadian seperti ini, aku pun segera masuk ke dalam ruangan di mana Anggara dirawat. Gue mau nanya sama lo, sebenarnya apa yang terjadi? Apa yang telah lo lakukan? Maksud lo apa, bro? Aku dari tadi diikuti oleh arwah pemuda yang kemarin kecelakaan. Dimulai dari di rumah lo sampai ke rumah sakit ini. Gue mohon lo jujur. Gue gak mau Anggara jadi korban di sini. Maksud lo apa? Gue rasa yang membuat Anggara jadi kayak gini adalah arwah itu. Gue tahu gue salah, tapi bukan berarti Anggara harus menjadi korban. Apa maksud lo? Akhirnya, apa yang aku pikirkan semua keluar dari mulut Roy. Dia adalah orang yang menabrak pemuda itu hingga tewas, tapi tak mau bertanggung jawab. Setelah mendengar semua itu, akhirnya aku tahu kalau arwah muda itu menuntut pertanggungjawaban dari Roy sebagai pelaku tabrak lari yang membuatnya harus kehilangan nyawanya. Lisna yang mendengar semua cerita Roy hanya bisa menangis sejadi-jadinya. Aku akhirnya menyuruh Roy untuk menyerahkan diri kepada polisi keesokan harinya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Keesokan harinya, Roy pun menyerahkan diri kepada polisi. Tak lupa dia pun meminta maaf kepada kedua orang tua pemuda itu
yang kebetulan berada di kantor polisi untuk melihat pelaku yang menabrak anak mereka hingga tewas. Kulihat Roy menyesali perbuatannya. Tak jauh dari tempat itu, Roy berdiri. Kulihat pemuda itu berdiri dan tersenyum kepadaku, dan kemudian dia pun menghilang dari hadapanku. Setelah semua kejadian itu, aku pun tak lagi melihat keberadaan arwah pemuda itu, dan kehidupanku kembali berjalan normal seperti biasa.